Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Bos Wagner Yevgeny Prigozhin yang memimpin pemberontakan singkat melawan Kremlin dikatakan saat ini sedang berada di Rusia, sementara pasukannya berada di kem-kem lapangan mereka. Hal itu diungkap oleh Presiden Belarus Alexander Lukashenko pada Kamis 6 Juli lalu. Sontak, pernyataan itu mengejutkan Barat. Jika hal itu benar, maka menimbulkan pertanyaan baru soal kesepakatan yang mengakhiri tantangan luar biasa terhadap pemerintahan Presiden Vladimir Putin. Namun, klaim Presiden Belarus Alexander Lukashenko tidak dapat diverifikasi secara independen. Kremlin sendiri dilaporkan menolak berkomentar tentang keberadaan Yevgeny Prigozhin. Sementara media Rusia melaporkan Prigozhin baru-baru ini terlihat di kantornya di Saint Petersburg. Tidak jelas apakah keberadaan Prigozhin di Rusia melanggar kesepakatan yang memungkinkan kepala kontraktor militer Wagner Group untuk pindah ke Belarus sebagai imbalan mengakhiri pemberontakan dan janji amnesti untuk dirinya dan pasukannya. Namun laporan tersebut mengindikasikan bahwa kesepakatan tersebut memungkinkan dia untuk menyelesaikan urusannya di Rusia. Dan jika itu benar, hal itu bisa menunjukkan bahwa ancaman yang ditimbulkan oleh Prigozhin belum sepenuhnya diatasi, dan bahwa Kremlin berhati-hati sampai bisa memutuskan apa yang harus dilakukan dengan pasukan yang mungkin masih setia kepadanya. Putin mengatakan pasukan Wagner dapat bergabung dengan militer Rusia, pensiun dari dinas, atau pindah ke Belarus. Namun masih banyak hal yang belum jelas bagi Barat tentang kesepakatan tersebut yang diperantarai oleh Lukashenko. Minggu lalu, Lukashenko mengatakan pemimpin bayaran itu berada di Belarus, tetapi pada Kamis 6 Juli, dia memberitahu wartawan internasional bahwa Prigozhin berada di Saint Petersburg, sementara pasukan Wagner berada di kem mereka di Belarus. Dia juga mengatakan pemerintah Rusia sudah mengembalikan uang dan senjata Prigozhin yang disita. Lukashenko juga mengatakan pemerintah hanya memberi penawaran kepada Wagner untuk menggunakan kem militer Belarus, tetapi perusahaan tersebut belum membuat keputusan akhir. Kremlin telah meremehkan fakta bahwa Prigozhin lolos dari hukuman karena pemberontakannya. Sedangkan para kritikus Putin lainnya telah dihukum dengan hukuman penjara yang keras, pengasingan, atau bahkan kematian, dengan mengatakan bahwa kesepakatan dengan kepala Wagner ini diperlukan untuk menghindari pembantaian massal. Pemimpin Belarus mengabaikan saran bahwa Putin mungkin akan memerintahkan pembunuhan Prigozhin. Pada hari Rabu, surat kabar online Rusia Fontanka dan Izvestia memposting video dan foto rumah megah Prigozhin di kota terbesar kedua Rusia yang menunjukkan tumpukan uang dan batangan emas. Dalam salah satu gambar yang dipublikasikan terlihat sebuah palu souvenir yang berukuran besar dengan tulisan "Untuk negosiasi penting". Palu tersebut telah menjadi simbol Wagner setelah laporan yang menyebutkan pasukannya menggunakan alat tersebut untuk memukuli para pengkhianat hingga tewas. Media Rusia juga mempublikasikan serangkaian selfie yang menunjukkan dia berpose dengan berbagai wig, janggut palsu, dan seragam asing yang tampaknya mencerminkan penempatan pasukan Wagner di Suriah dan beberapa negara Afrika. Ketika ditanya apakah Prigozhin dan pasukannya akhirnya akan pindah ke Belarus, Lukashenko menjawab dengan mengelak bahwa itu akan bergantung pada keputusan kepala Wagner dan pemerintah Rusia. Pemimpin Belarus mengatakan ia tidak berpikir kehadiran pasukan bayaran di negaranya akan menyebabkan destabilisasi, dan mengatakan setiap pasukan Wagner di sana akan diwajibkan menandatangani kontrak dengan otoritas Belarus yang akan mengatur kondisi dan batasan tindakan mereka. Demikian berita terkini terkait bos Wagner Yevgeny Prigozhin yang ternyata berada di Rusia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.